Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Rintan. Saya dari 12B Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian qada dan qadar, kaitan antara beriman kepada qada dan qadar, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Sebelum melakukan penjelasan, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma nafi'ah warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Pengertian qada dan qadar. Para ulama berbeda pandangan dalam memberikan arti qada dan qadar. Sebagai ulama mengartikan sama, namun sebagai ulama yang lain memberi arti yang berbeda. Pandangan yang membedakan antara qada dan qadar mendefinisikan qadar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Qada adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan, adakan atau berlakukan sesuai. Kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar, bertawakal. Qada dan qadar atau takdir berjalan menurut hukum sunnatullah, artinya keberhasilan. Tidak seseorang sangat tergantung sejalan atau tidak dengan sunnatullah. Sunnatullah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul, yang tercantum di dalam Al-Quran, berjalan tetap dan optimis. Misalnya, malas belajar berakibat bodoh, malas bekerja berakibat miskin, menyentuh api merasakan panas, menanam benih akan tumbuh. Kenyataan menunjukkan bahwa siapapun orang tidak mampu mengetahui takdirnya, jangankan peristiwa masa depan. Peristiwa esok hari aja tidak ada yang tahu. Siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh sesuai hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala disertai dengan doa ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan akan memperoleh keberhasilan dan mendapatkan cita-cita sesuai tujuan yang ditetapkan. Berkaitan dengan makna beriman kepada qada dan qadar, dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal dia menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Jangan sesekali menjadikan takdir itu sebagai alasan untuk malas berusaha dan berbuat kejahatan. Pernah terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Seorang pencuri tertangkap dan bawa ke depan Khalifah Umar. "Mengapa engkau mencuri?" tanya Khalifah. Pencuri menjawab, "Memang Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan saya menjadi pencuri." Mendengar jawaban demikian, Khalifah Umar marah lalu berkata, "Pukul saja orang ini dengan cemeti." Setelah itu potong tangannya. Para sahabat lain bertanya, "Mengapa hukumannya diberatkan?" Seperti itu, Khalifah Umar menjawab, "Ya itulah yang setimpal, ia wajib dipotong tangannya, sebab mencuri wajib dipukul karena berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala." Beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisah. Keempat hal itu adalah sikap optimis terhadap takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar, berdoa dan bertawakal. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnatullah, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha, meningkatkan optimis dalam menetapkan masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak terputus asa ketika mengalami kegagalan. Menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimis, ikhtiar dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya. Sebelum mengakhiri, mari membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tinabahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabahu. Shadaqallahul azim.